Kaira mendadak bangkit dari kursinya begitu saja, langkahnya cepat dan mantap seperti sedang mengejar sesuatu. Bunga dan Tio yang duduk di dekatnya sontak menoleh, menatap heran. Dia mau kemana? Gumam Tio, alisnya bertaut. Bunga menggigit bibir, raut wajahnya penuh rasa ingin tahu. Ia ikut berdiri dari tempat duduknya, tangannya sudah meraih tas selempangnya. Tio, gue nyusul dia. Penasaran? Katanya pelan, matanya tak lepas memandangi punggung Kaira yang semakin menjauh. Tio buru-buru ikut berdiri. Mau kemana? Nanti dia marah kalau tahu lo ngikutin, protesnya, meski kakinya sendiri melangkah pelan mendekat. Bunga menoleh, ekspresinya serius. Tio, lo nggak merasa aneh? Kaira kayak nyembunyiin sesuatu, katanya setengah berbisik. Tio menghela napas, menimbang sebentar, lalu akhirnya mengalah. Ia meraih tangan Bunga, menuntunnya menyusul Kaira. Ya udah, ayo, tapi pelan. Jangan sampai ketahuan, ucapnya setengah menyerah. Ayolah, kepo juga kan lo. Mereka berjalan cepat, berusaha tetap menjaga jarak, menuruni beberapa anak tangga. Dari kejauhan, mereka melihat Kaira melangkah lurus, tanpa menoleh sama sekali, menuju pintu utama perusahaan. Begitu keluar, Kaira segera merogoh saku blazernya dan mengeluarkan masker warna hitam, memakainya cepat sambil melirik kiri dan kanan, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Bunga dan Tio menahan napas, bersembunyi sedikit di balik pilar dekat pintu. Tuh kan, aneh banget, kan? Bisik Bunga pelan. Tio hanya mengangguk, matanya tetap tertuju pada Kaira. Di area parkiran khusus, seorang pria berdiri santai di samping mobil hitam, rokok mengepul di jemarinya. Stephen. Asap tipis mengepul di udara. Kaira mendecak pelan, melangkah lebih dekat sambil menegur ketus. Dilarang merokok sembarangan. Ini bukan area bebas merokok, tegurnya, nadanya ketus tapi suaranya tetap rendah. Maaf, lupa, kekeh Stephen. Di dalam mobil, Airlangga yang awalnya hendak merogoh bungkus rokok dari saku jasnya. Mendengar teguran Kaira, pria itu berhenti, bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Perlahan ia mengembalikan bungkus rokok ke dalam saku. Kaira membuka pintu belakang mobil, masuk ke dalam, dan melepaskan maskernya. Begitu duduk, ia mendapati Airlangga sudah menatapnya lekat, tatapan tajam tapi bibirnya tetap mengulas senyum tipis. Kaira menaikkan alis, sedikit gugup. Kenapa ngelihatin aku kayak gitu? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Airlangga bersandar santai, matanya masih menelusuri wajah gadis itu. Aku baru sadar gadis kecilku ini ternyata sangat pintar menendang orang, ujarnya, suaranya terdengar rendah tapi menggoda. Kaira melotot kaget, tapi buru-buru menguasai diri, berdeham pelan. Apa maksud Anda, Pak? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Aku melihat rekaman CCTV di dalam lift. Aku baru tahu jika gadis kecil di hadapanku ini ternyata punya bakat terpendam, terang Airlangga dengan kedua sudut bibir melengkung, membentuk senyum. Kaira mati kutu. Jadi dia melihatku menendang Levina, gumam Kaira. Siapa suruh calon tunangan Anda itu kasar dan tidak punya sopan santun? Temanku tidak sengaja menginjak kakinya. Dia sudah minta maaf, tapi gadis sombong itu malah mendorong dan menghina kami. Lagi pula aku kan pernah bilang, aku bisa berubah kalau kesabaran habis, katanya, berusaha terdengar tegas, meski matanya berkedip cepat. Airlangga mengangguk, perlahan mencondongkan tubuh ke arahnya. Tatapan pria itu tak lepas dari wajah Kaira, jarak di antara mereka semakin dekat.
Aku cuma penasaran bagaimana kalau lain kali gadis kecil ini yang memimpin permainan. Ucapnya pelan, suara beratnya nyaris berbisik. Wajah Kaira langsung merah padam. Dadanya berdegup kencang, matanya melebar. Apa maksudnya? Tanyanya gugup, suaranya nyaris tak terdengar. Tangan besar Airlangga perlahan melingkar di pinggang Kaira, menarik tubuhnya hingga rapat. Aku belum mendapat 2 ronde jatahku. Telapak tangannya naik ke pipi gadis itu, jari-jarinya menyapu turun ke dagu. Bibir pria itu bergerak semakin dekat, hampir menyentuh. Huachi. Stephen tiba-tiba bersin keras di kursi depan. Kaira dan Airlangga sama-sama terkejut, spontan menoleh ke arah depan. Stephen menoleh pelan, wajahnya sedikit menahan senyum. Maaf, Pak, hidung saya gatal, katanya datar, berusaha tampak polos. Benar-benar aku dianggap nyamuk, gerutu Stephen dalam hati. Kaira buru-buru duduk menjauh, wajahnya semakin merah seperti kepiting rebus. Tangannya merapikan poni yang nyaris berantakan. Airlangga tetap menatap Stephen dari kaca spion dengan sorot mata tajam, rahangnya sedikit mengeras. Dasar pengganggu, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Sementara di balik tembok dekat parkiran, Bunga menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Tio, itu barusan, bisiknya tergagap, matanya membulat tak percaya. Tio juga sama terkejutnya, meski tetap berusaha meredam suaranya. Gue kira Kaira jadi simpenan Om Bangkotan, nggak tahunya ternyata dia sama Pak Airlangga sedekat itu, bisik Tio, nadanya campuran antara kaget dan bingung. Bunga dan Tio saling berpandangan, sama-sama masih mencerna apa yang mereka lihat, sementara Kaira di dalam mobil masih sibuk menenangkan degup jantungnya yang berisik. Mobil hitam itu perlahan melaju meninggalkan area parkir khusus. Dari kejauhan, Bunga dan Tio berdiri mematung, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bunga yang lebih dulu sadar, menoleh cepat ke arah Tio dengan wajah tegang. Tio, cubit gue. Tio menaikkan sebelah alisnya, agak bingung. Hah? Lo serius? Iya, gue pengen tahu ini mimpi apa nyata. Buruan cubit gue. Desak Bunga dengan nada cemas. Tio menunjuk Bunga dengan gaya dramatis, jari lentiknya gemulai. Lo yang minta dicubit, ya. Tanpa basa-basi, Tio langsung menjepit pipi Bunga cukup keras. Bunga menjerit kesakitan, matanya melotot. Aduh, gila. Sakit banget, Tio. Spontan, tangan Bunga mengepal dan mendarat di hidung Tio. Au, astaga. Hidung gue. Tio meringis, kedua tangannya refleks menutupi hidung yang mulai terasa ngilu. Bunga memelototinya. Lo yang nyubit kayak emak-emak lagi jambak anaknya. Tio mengomel cempreng sambil memegangi hidung. Anjir, lo sendiri yang minta dicubit, napa jadi gue yang dipukul? Sakit tahu. Lagian gue cubit lo bukan jambak. Bunga hendak membalas, tapi tatapannya mendadak berubah kaget. Bola matanya membesar, telunjuknya terarah ke wajah Tio. Lo mimisan, Tio. Tio langsung menyentuh bawah hidungnya, mendapati cairan merah yang menetes. Astaga. Gara-gara lo, Bunga. Hidung mancung gue jadi korban. Sementara itu, di dalam mobil, suasana jauh berbeda. Kaira duduk diam sambil menatap kosong keluar jendela. Napasnya terdengar berat, pikirannya penuh gejolak. Tiba-tiba, tangan Airlangga meraih pinggangnya, menariknya hingga sedikit bersandar. Apa di luar sana ada yang lebih menarik dariku, Kaira mendesah pelan, malas meladeni. Apa gak malu, Pak?
Atau kasihan sama Pak Stephen? Airlangga menoleh, mengerutkan kening. Kenapa harus malu? Dan kasihan kenapa? Setidaknya hargai orang yang gak punya pasangan, jawab Kaira lirih, jujur. Stephen yang duduk di kursi depan mendengar jelas. Dalam hati ia menggerutu, saya dibela atau diledek, sih. Airlangga menahan senyum. Itu salahnya Stephen sendiri. Dia terlalu pemilih. Stephen mendesis pelan, separuh bercanda, separuh kesal. Gimana mau punya pacar waktu saya habis kerja sama Pak Airlangga juga? Kaira menahan tawa kecil, kemudian menoleh ke arah Airlangga. Tapi kenapa harus ngajak aku ikut jemput Nyonya pulang? Apa gak jadi masalah nanti? Airlangga mengusap lembut rambut Kaira, jemarinya menyusuri helaian panjang itu. Jangan seformal itu. Kita sedang berada di luar kantor. Semalam Mama telepon. Dia minta dijemput karena gak mau pulang ke rumah lama. Tapi aku sudah bilang sama Mama, dia tidak bisa ikut tinggal bersama kita. Kaira mendongak, matanya berkedip pelan, menahan rasa ingin tahu. Kenapa? Dia kan mama kamu sendiri, Mas. Airlangga menatap Kaira dengan pandangan teduh, tapi ada sedikit ketegasan. Karena kita baru mulai belajar hidup bersama, sayang. Aku tidak mau ada orang lain ikut campur, meskipun itu ibuku sendiri. Aku mau kita punya ruang, waktu untuk benar-benar saling memahami. Kaira terdiam, pipinya sedikit merona mendengar kata, sayang, terucap begitu ringan. Tangannya mencengkram ujung blazer yang ia pakai, menahan rasa gugup yang aneh. Stephen, yang sedari tadi jadi saksi bisu, hanya menghela napas panjang sambil membetulkan spion tengah. Terserah kalian, deh tapi tolong jangan terlalu mesra pas aku masih di sini, gumamnya pelan. Airlangga melirik ke arah Stephen. Mendengus. Dasar pengganggu, gumamnya, setengah kesal setengah geli. Suasana rumah sakit terasa dingin dan sunyi saat Tuan Giovan berdiri di samping ranjang rawat, mengusap wajahnya dengan kasar. Sorot matanya penuh letih dan kesal. Di hadapannya, Nyonya Almira duduk santai di atas ranjang, menunduk sambil sibuk menatap layar ponselnya. Almira, kenapa sikapmu jadi seperti ini? Suara Tuan Giovan terdengar berat. Aku sengaja membatalkan jadwal meeting hanya untuk menjemputmu pulang. Nyonya Almira mengangkat kepala, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak memintanya, katanya datar. Aku sudah meminta Airlangga menjemputku. Dan dia akan datang menjemputku. Alis Tuan Giovan terangkat, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Kenapa harus minta Airlangga? Ia mengerutkan kening. Bagaimana kalau Kaira ikut bersamanya? Nyonya Almira menarik napas dalam. Memangnya kenapa kalau Kaira ikut? Aku muak padamu Giovan. Aku hanya ingin hidup tenang sejenak, merenungkan kesalahanku pada Airlangga. Tapi tidak dengan menerima gadis itu begitu saja. Nada suara Tuan Giovan meninggi. Lalu aku harus bagaimana? Sahut Nyonya Almira cepat, suaranya bergetar menahan emosi. Bersikap sepertimu yang masih saja menilai orang dari luar. Jika Kaira memang lebih baik, kenapa aku harus menolaknya? Airlangga tidak mungkin salah pilih. Tapi Almira. Suara Tuan Giovan mulai kehilangan kesabaran. Apa yang Mama bilang benar. Kaira beda dengan Levina. Dia gadis kampung, tapi dia tidak pura-pura lugu seperti Levina. Sebuah suara berat terdengar dari ambang pintu. Airlangga muncul, menggandeng tangan Kaira yang tampak canggung. Airlangga. Tuan Giovan mendengus keras, membuang wajah begitu melihat Kaira semakin mendekat. Gadis itu melewati Tuan Giovan.
Dia memberanikan diri mengulurkan tangan dan mencium tangan Nyonya Almira. "Selamat siang, Nyonya," sapa Kaira. Nyonya Almira sempat tercengang, lalu menoleh menatap Airlangga yang hanya mengangguk kecil memberi isyarat. Perlahan, tangan Nyonya Almira menepuk tangan Kaira, menguatkan. "Kalian memuakkan?" gumam Tuan Giovan dengan nada sinis, berbalik hendak meninggalkan ruangan. "Sampai bertemu di pesta nanti malam, Pak," ucap Airlangga terdengar tenang, namun cukup lantang. Langkah kaki Tuan Giovan terhenti. Ia menoleh pelan, menatap anak lelakinya. "Apa kamu akan datang ke pesta Mario?" tanyanya setengah tak percaya. "Tentu," jawab Airlangga tanpa ragu. "Aku ingin Papa juga ada di sana. Bukankah Papa ingin menjaga hubungan baik Papa dengan orang tua Levina dan Luna? Sepertinya kamu sudah merencanakan sesuatu." "Baiklah, Papa akan datang." Wajah Tuan Giovan mengeras. Dengan gerakan cepat, ia membuka pintu dan melangkah pergi, meninggalkan aroma emosi yang masih menggantung di udara. Setelah pintu tertutup, suasana dalam ruangan sejenak hening. Kaira berdiri canggung di samping ranjang. Nyonya Almira menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Tolong bantu Mama ganti baju, sayang. Mama nggak mau keluar dari sini dengan memakai baju pasien." Kaira menoleh sejenak ke arah Airlangga, matanya seperti meminta pendapat. Airlangga mengangguk dan berkata, "Stephen, ikut aku keluar sebentar." Stephen yang sejak tadi berdiri diam mengangguk patuh dan mengikuti Airlangga keluar dari ruangan. Pintu pun menutup, menyisakan hanya Kaira dan Nyonya Almira. Dengan sedikit ragu, Kaira meraih gaun elegan berwarna hijau lembut yang tergantung di gantungan. Ia membantu melepaskan kancing baju pasien yang dipakai Nyonya Almira, gerakannya hati-hati dan sopan. "Airlangga mengajakmu ke pesta?" tanya Nyonya Almira sambil mengganti pakaian. Kaira mengangguk pelan. "Iya, Nyonya Mama," ucapnya pelan, hampir berbisik. Nyonya Almira melirik Kaira dengan senyum tipis. "Kenapa kamu terlihat bingung, Kaira?" Saya cuma takut," jawab Kaira jujur. "Saya orang kampung. Saya nggak pernah datang ke pesta sebesar itu. Saya tidak tahu harus bagaimana, dan saya takut mempermalukan Mas Airlangga." Nyonya Almira berhenti sejenak, memandang Kaira lebih lama, melihat ketulusan dalam keraguan gadis itu. Perlahan, ia menggenggam tangan Kaira yang sedikit gemetar. "Kita datang bersama, sayang. Mama akan membantumu," ucapnya dengan nada lembut dan penuh keyakinan. "Kamu tidak sendiri." Kaira menatap Nyonya Almira, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mama." Nyonya Almira membalas senyum Kaira. "Yang perlu kamu lakukan hanya tetap jadi dirimu sendiri. Airlangga tahu apa yang dia lihat dalam dirimu. Dan Mama juga melihat itu." Malam harinya. Suara denting gelas dan alunan musik klasik mengalun lembut di seluruh ballroom Hotel Bintang 5 yang malam itu dipenuhi para tamu dari kalangan elit. Gaun-gaun mewah dan tuxedo mahal bertebaran bagai parade glamor. Namun satu sosok di tengah keramaian tampak gelisah meski tampil mencolok dalam balutan gaun merah maron dengan belahan tinggi yang menggoda. Levina. Tangannya terus saja memegang ponsel, menempelkan ke telinga lalu menjauhkan lagi dengan ekspresi kesal. "Kenapa nggak diangkat juga, sih?" geramnya lirih sambil menatap layar. Di sisi lain ballroom, Mario dan Dania sibuk menyapa tamu yang berdatangan. Ucapan selamat dan tepukan hangat berdatangan untuk ulang tahun Mario yang ke-55 malam ini. Dania melirik Levina yang nampak panik. "Apa Giovan dan Almira tidak akan datang?" tanyanya pelan ke Mario.
Giovan bilang akan datang. Almira. Entahlah, jawab Mario sambil mengedarkan pandangan ke arah pintu masuk. Kalau Airlangga. Dania mendekat, ikut cemas. Levina jelas gelisah sejak tadi. Kita tunggu sebentar lagi. Aku yakin mereka akan datang. Dua pria memasuki ballroom. Salah satunya pria muda berwajah tegas, Lukas, dengan setelan hitam sempurna, ditemani seorang pria parubaya elegan, Luis, ayahnya. Selamat ulang tahun, Tuan Mario. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu, ucap Luis, menjabat tangan Mario dengan hangat. Mario tersenyum lebar. Tuan Luis, saya tidak menyangka Anda datang. Kebetulan saya baru pulang dari Jerman. Ini kehormatan bagi saya. Dania, berdiri di samping suaminya, menatap Lukas dengan tatapan dingin. Meski Luis seorang pebisnis, reputasinya belum sebanding dengan Tuan Giovan. Tapi bukan itu yang membuat Dania tak nyaman, melainkan sosok Lukas yang kini menatap Levina seperti elang menatap mangsanya. Levina sendiri nampak tersentak. Lukas. Kenapa dia ada di sini? Bisiknya panik. Lukas hanya tersenyum simpul, mengikuti ayahnya yang diajak salah satu kolega Mario untuk berbincang. Namun matanya terus melekat pada Levina. Tak tahan, Levina melangkah cepat ke arah orang tuanya. Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa Papa tidak bilang kalau Lukas akan datang? Mario masih dengan nada santai. Papa undang Luis. Dia relasi bisnis. Lukas pasti ikut. Levina mengatuk bibir. Kepalanya berdenyut. Jantungnya berdebar semakin tak beraturan. Tiba-tiba, suara Mario terdengar renyah saat melihat tamu yang ditunggu datang. Giovan. Hahaha. Tamu agung kita akhirnya datang. Seru Mario penuh semangat. Giovan memasuki ruangan dengan wajah tenang tapi tak ramah. Di belakangnya ada Julian, yang setia membuntuti. Levina menatap penuh harap. Selamat ulang tahun, ucap Tuan Giovan singkat. Mario tersenyum, hendak memeluk, tapi Tuan Giovan menghindar dengan halus. Kenapa acaranya belum dimulai? Tanya Tuan Giovan basa-basi. Aku menunggu kamu datang. Ngomong-ngomong, mana Airlangga? Bukankah kalian datang bersama? Tanya Mario heran. Kami tidak satu mobil. Tapi dia akan datang, jawab Tuan Giovan datar, hampir tanpa emosi.